Surat penolakan yang kusut jatuh dari tangannya yang gemetar, mendarat pelan di atas tumpukan amplop, serupa yang berserakan di meja. Air mata menggenang di matanya, mengaburkan kata-kata kasar yang sudah terlalu familiar. 23 penolakan, 23 pukulan telat bagi mimpinya. Setiap penolakan terasa menyakitkan, tapi yang ini terasa berbeda. Rasanya lebih berat, seolah membawa beban semua penolakan sebelumnya. Kenapa, bisiknya? Suaranya tercekat oleh keputusasaan. Rasanya seperti lelucon yang kejam, siklus harapan dan kekecewaan yang tak berujung. Setiap penolakan mengikis kepercayaan dirinya, membuatnya mempertanyakan kemampuan dan harga dirinya. Keraguan berputar-putar di benaknya, membisikkan hal-hal buruk. Mungkin dia tidak cukup baik, mungkin ini sudah akhir dari segalanya. Penolakan pertama sangat mengejutkan. Dia telah mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam aplikasi itu dengan cermat, membuat resume dan surat lamaran yang sempurna. Responnya email singkat, terasa seperti pukulan telat. Dia membiarkan dirinya sehari untuk meratapi nasib, lalu bangkit dan memulai lagi. Tapi penolakan terus berdatangan. Masing-masing hanyalah variasi dari tema yang sama. Dengan menyesal, kami memberitahukan Anda. Terima kasih atas minat Anda. Namun meskipun kualifikasi Anda mengesankan, kata-kata itu menjadi kabur, seperti simfoni KP Chuan. Dia mencoba untuk tidak menganggapnya pribadi, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah permainan angka, bahwa setiap orang menghadapi penolakan di beberapa titik. Suatu malam, merasa benar-benar kalah, dia akhirnya bercerita pada seorang teman dekat. Temannya mendengarkan dengan sabar, ekspresinya campuran antara empati dan tekad. Ketika dia selesai, temannya hanya bertanya, "Apa yang kamu pelajari dari setiap penolakan?" Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Belajar apa yang bisa dipelajari dari penolakan? Selain bahwa dia tidak cukup baik, temannya tersenyum lembut. Setiap penolakan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Bagian 4, bangkit dari abu. Kata-kata temannya sangat berbekas. Untuk pertama kalinya, dia mulai memandang penolakannya bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai batu loncatan. Dia mulai menganalisis setiap penolakan, mencari pola, mengidentifikasi area di mana dia bisa berkembang. Dia mencari mentor, menghadiri lokakarya, dan melahap buku-buku tentang bidang yang dipilihnya. Perlahan tapi pasti, kepercayaan dirinya mulai kembali. Dia menyadari bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh jumlah penolakan yang diterimanya, tetapi oleh ketahanan, tekad dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada dirinya sendiri. Dia belajar untuk menerima penolakan, untuk melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Bagian 5, titik balik. Aplikasi yang ke-24 berbeda. Kali ini dia mendekatinya dengan tujuan baru dan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalunya, mengasah keterampilannya, dan mengembangkan fokus seperti laser pada tujuannya. Beberapa minggu kemudian, email itu tiba. Jantungnya berdebar kencang saat dia membukanya. Tapi kali ini, kata-katanya berbeda. "Kami sangat senang untuk menawarkan Anda." Dia membaca email itu 2-3 kali sebelum kata-kata itu meresap. Dia telah melakukannya. Dia akhirnya menembus dinding penolakan. Bagian 6, secercah harapan. Perjalanannya mengajarinya bahwa penolakan bukanlah lawan dari kesuksesan. Itu adalah bagian darinya. Ini adalah ujian karakter, wadah yang menampa ketahanan dan tekad. Ini adalah pengingat bahwa jalan menuju sukses jarang linear, seringkali dipenuhi dengan kemunduran dan kekecewaan. Tetapi yang terpenting, ini adalah bukti kekuatan ketekunan. Ini adalah pengingat bahwa jika percaya pada diri sendiri dan mimpimu, dan kamu bersedia untuk terus maju, bahkan ketika keadaan menjadi sulit, kamu dapat mencapai yang kamu inginkan. Penolakan bukanlah akhir. Itu hanya tikungan di jalan. Arahan ulang menuju tujuan utamamu.